Keputusan untuk kuliah bukan menjadi wishlist pertama aku setelah lulus SMA. Aku kuliah karena bapak yang nyuruh. Takut banget buat nolaknya, takut nggak dapet ridho kalau misalnya aku nggak kuliah. Ceritaku bermula dari sini. Waktu kelas 12, teman-teman beberapa mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi termasuk aku. Aku diajak buat daftar beasiswa di salah satu universitas swasta. Lingkup sekolahku itu bisa dibilang kompleks sekolah, karena di situ ada SMP, SMK, dan SMA. Nah, aku di bagian SMA-nya. Waktu itu yang ngajak daftar beasiswa, itu ada satu temanku dari SMK. Karena ikut-ikutan, akhirnya aku memutuskan untuk daftar aja deh. 2 orang dari SMK dan 4 orang dari SMA kompleks sekolahku yang mendaftar. Segala macam berkas semuanya udah kita kumpulkan sebagai syarat. Dan alhamdulillah atas ridhonya Allah, kita 6 orang lolos berkas dan lanjut ke tahap interview. Nah, di tahap inilah nasib kita ditentukan. Apakah keterima atau tertolak? Kurang lebih 2 minggu kami menunggu pengumuman itu, dan ternyata dari kompleks sekolahku yang lolos itu cuma 2 orang aja. Iya, 2 orang ini dari SMK semuanya. Sedangkan yang dari sekolahku SMA itu nggak ada yang lolos sama sekali 4 orang itu. Aku kecewa banget, putus asa pasti. Pada saat itu, aku ngubungin ke pihak beasiswanya. Aku tanya, kenapa dari sekolahku nggak ada yang keterima? Dari pihak sana ngabarin kalau yang nggak lolos di gelombang pertama bisa ikut lagi di gelombang kedua. Nah, teman-teman, karena pada saat itu memang ada 2 gelombang pendaftar beasiswa ternyata. Aku daftar di gelombang pertama dan nggak keterima. Ya sudahlah ya, pikirku masih ada kesempatan lagi di gelombang kedua kok. Aku usaha banget memperbaiki kesalahan apa aja yang udah aku lakukan di gelombang pertama. Tapi tiba-tiba 1 minggu setelah gelombang kedua beasiswa ini dibuka, dari pihak beasiswanya itu memberikan kabar yang begitu mengecewakan. Ya, dari sana bilang, "Kakak maaf ya, ternyata untuk yang tidak lolos di gelombang pertama, tidak bisa ikut tes di gelombang kedua." Kabar yang benar-benar sangat mengecewakan aku pada saat itu. Lagi-lagi, ya udahlah ya, karena nggak menyerah dan orang tua pengen aku tetap kuliah, akhirnya coba daftar-daftar aja ke kampus lain dengan sistem pendaftaran mandiri alias reguler. Udah daftar di 2 kampus, dan kampus terakhir tinggal daftar ulang, bawa uang 20 juta untuk dana pembangunan di awal. Entah gimana caranya bapakku harus bayar 20 juta itu. Bapak emang udah nekat biar aku bisa kuliah, jadi usaha apapun beliau lakukan. Nah, singkat cerita, semuanya udah beres, aku udah daftar, tinggal masuk kuliah dan tinggal mikir juga cari kosannya. Karena kampusku ini tuh jauh dari pemukiman, apalagi aku nggak ada motor yang harus dibawa ke kampus nantinya. Kataku, ya udahlah ya, sambil berjalan aja, toh juga belum masuk kuliah juga. Nah, Masya Allah nih ya, tiba-tiba di malam hari, aku itu lupa tepatnya kapan, kakak kelasku yang keterima beasiswa di kampus yang aku daftar dulu, yang di gelombang pertama aku nggak keterima itu, tiba-tiba ngabarin. Dia ngechat aku, nge-spam aku, dia bilang, "Kita coba kamu lihat pengumuman beasiswa di univ ini, cepetan-cepetan," kayak gitu. Di univ yang aku daftar pas gelombang pertama itu, aku disuruh ngeliat di websitenya. Nah, aku langsung buka webnya dan Masya Allah teman-teman, di situ tertera nama aku. Aku keterima beasiswa. Tapi perasaanku campur aduk banget. Aku udah daftar di univ B, tinggal bayar uang pembangunan 20 juta aja. Tapi ini aku keterima beasiswa yang full gratis tanpa bayar sepeser pun. Nah, tapi belum sampai di situ ada masalah baru. Masalahnya adalah jurusan yang aku daftar itu nggak sama dengan jurusan aku keterima beasiswa ini. Jadi dulu aku waktu di gelombang pertama itu kan ada 2 pilihan jurusan. Aku nulisnya tuh ilmu Quran tafsir semuanya. Tapi di website yang aku keterima itu jurusannya psikologi. Nah, akhirnya aku tanya sama bapak, ternyata aku malah dimarahin. Dikiranya aku main-main sama kuliah ini. Aku bilang, "Pak, ini aku keterima di beasiswa di univ ini," kayak gitu. Terus bapak bilang, "Kamu gimana sih?" gitu. "Niat kuliah enggak?" gitu. Ya aku kan campur aduk kan pada saat itu.
Terus setelah diskusi singkat, alhasil aku memutuskan untuk mengambil beasiswa aja yang jurusannya sama sekali aku bener-bener gak tahu teman-teman. Intinya aku bisa kuliah dan gratis gak bayar sepeser pun karena beasiswa ini tuh beasiswa yang bener-bener full gratis gak bayar ya. Jadi pikir aku kayak ya udahlah ya eman-eman kalau nggak diambil toh juga aku dibayarin, masalah jurusan mah nanti belakangan aja kayak gitu. Setelah aku masuk ke UNIF dengan beasiswa itu ada masalah baru dan mungkin bisa aku ceritakan di lain kesempatan terkait dengan aku yang harus bertahan dan harus berjuang dengan jurusan yang sama sekali aku nggak ngerti apapun. Tapi yang mau aku highlight adalah keajaiban mana lagi yang begitu indahnya kalau bukan Allah yang hadirkan. Waktu SMA kelas 12, aku meyakini karena mau ujian, jadi harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena dulu aku pesantren, jadi satu kamar teman-teman yang kelas SMA itu saling membangunkan untuk sholat tahajud. Karena pada saat itu belum ada program rutin tahajud di pesantrenku. Jadi kita sadar diri, mandiri, semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah mudahkan ujian kita. Jadi dengan kesadaran penuh kita mendirikan sholat tahajud supaya Allah mudahkan ujian kita dan kita bisa mendapatkan pekerjaan atau universitas yang diimpikan. Aku juga nulis di atas lemari yang biasa sering terlihat oleh mata, tulisannya adalah keterima beasiswa. Setiap aku ambil baju, kata-kata itu selalu dibaca dan gak lupa dengan selalu rutin buat sholat tahajud setiap malam. Aku selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan segala kerendahan hati dan keyakinan kalau cuman Allah yang bisa memberikan apa yang aku minta. Nah, teman-teman, semoga dengan cerita ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Nantikan video selanjutnya, cuman suara biasa tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.